berbicara tentang Al-Imamul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, merupakan bagian dari warisan sejarah Rasulullah, sejarah keluarga Rasulullah. Imam Husain alaihi salam di saat berseru di hadapan pasukan Umar bin Sa'ad, Imam Husain, apa yang dikatakan oleh Imam Husain? Ayuhan nas, isma'u qawli wa la ta'ajjalu hatta a'izakum bima huwa haqqun lakum alayya. Wahai sekalian, dengarkanlah perkataanku dan bersabarlah hingga aku ini menyampaikan kepada kalian yang hak. Fa in sadaqtum qawli wa qabiltum uzri wa a'taitumuni nisfa min anfusikum kuntum bidzalika as'adu. Dan jika kalian menerima perkataanku dan kalian menyerahkan setengah dari jiwa kalian, maka itulah harapanku dan itu akan membuat aku bahagia, kata Imam Husain. Wa in lam takbalu wa lam tu'tini wa lam tu'tuni an-nisfa min anfusikum. Tapi jika kalian tidak menerima dan kalian tidak ingin menyerahkan setengah dari jiwa kalian, maka dengarkanlah ayat yang berbunyi ini, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kalian bulatkanlah keputusan kalian, kata Allah, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu dan jangan kalian rahasiakan, kemudian kalian lakukanlah pada diriku, kata Imam Husain, jangan kalian tunggu lagi. Itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh Aba Abdillah al-Husain di depan pasukan Amr bin As. Ucapan Imam Husain alaihi salam harus kita pahami dari dua sudut. Pertama adalah perkataan Imam Husain menjelaskan inti dari harakah atau gerakan Al-Husain dan titik tempat harakah Al-Husain. Dua harakah Al-Husain. Pertama adalah inti dari harakah Al-Husain itu apa? Gerakan dari Al-Husain itu apa? Yang kedua, titik di mana Al-Husain memulai gerakan itu. Itu yang harus kita paham. Al-harakah Al-Husain adalah amirun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Kata Imam Husain, aku adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Harakah atau gerakan imam tidak mungkin dibatalkan atau tidak mungkin diundurkan. Sebab itu apa? Tempat dimulainya harakah Imam Husain yang sesuai dan tepatnya di manakah? Titik dimulainya di mana? Apakah di Madinah? Apakah di Mekah? Apakah di Irak atau Kufah? Ataukah di Yaman? Ataukah di tempat lain selain dari tempat-tempat Irak, Mekah, Madinah? Atau ada tempat yang lain? Imam Husain alaihi salam melihat Madinah dan Mekah, dua tempat yang tidak sesuai. Sebab kedua tempat itu adalah tempat yang suci dan aman untuk kaum muslimin. Imam Husain tidak ingin menumpahkan darah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci. Sebab itu Imam Husain alaihissalam menjauh atau keluar, pergi meninggalkan dua kota, kota Mekah dan kota Madinah. Di hadapan Al-Imam hanya ada dua kota yang tersisa, yaitu Irak, yaitu Kufah dan Yaman. Kenapa Imam Husain memilih di dua tempat ini? Sebab di Irak dan Yamanlah Syiah Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib banyak tersebar. Pada akhirnya Imam Ali pun memilih kota Irak sebagai tempat harakahnya amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Imam Husain telah memulai gerakannya, pada saat itu juga
pengikut keluarga Abu Sufyan laknatullah alaihim menghadang imam dan melarang imam masuk kota Irak, yaitu Kufah. Mereka berkata, kami tidak akan mengizinkan dan tidak akan pernah memberikan kesempatan untukmu memulai harakahmu, memulai pergerakanmu. Tidak. Nah, disinilah mulai Imam Husain alaihissalam berteriak lantang di depan mereka sebagai pengkhianat. Jika kalian tidak ingin atau tidak memberikan Irak atau Kufah sebagai tempat pergerakanku, maka aku akan pergi menuju tempat yang lain, yaitu Yaman ataupun Basrah atau tempat-tempat yang lain. Ketegasan Imam Husain membuktikan bahwa saat mereka mencegah Imam Husain alaihissalam tidak pulang atau kembali atau menyerah, tidak kembali ke Madinah atau ke Mekah, tidak sama sekali, tapi mencari tempat lain sebagai poros pergerakannya. Saat itu seorang yang bernama bin Al-As berkata, wahai Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, inzil ala hukmi bani ammik, kembalilah engkau pada hukum keturunanmu, yaitu maksudnya adalah keturunan Muawiyah, pamannya itu, paman-pamannya. Katakanlah kepada mereka, bayatu Yazid bin Muawiyah, bahwa engkau telah membaiat Yazid bin Muawiyah. Itu perkataan As di hadapan Aba Abdillah al-Husain. Dia melanjutkan, kita tidak ingin berperang, kata Ibn Al-As, kita tidak ingin berperang kepadamu, tapi jika kamu ingin berbaiat, maka selesailah seluruh masalah di antara kita. Tapi apa jawaban Imam Husain alaihissalam? Demi Allah, aku tidak mungkin menyerahkan diriku kepada orang yang hina, dan tidak mungkin aku lari seperti larinya budak. Itu perkataan dari Wallah la a'tikum biyadi i'ta'uz dalil wala afirru firaral abid. Dengan tegas Imam Husain menolak mentah-mentah tawaran musuhnya. Tidak ada kata mundur dari harakahnya, pergerakannya. Jika demikian, Kufah adalah bukan tempat yang baik sebagai poros harakahku, katanya. Dan di sana ada tempat yang menjadi poros, titik poros harakahku, amar ma'ruf nahi munkar, di tempat lain. Di sisi lain, Al-Husain alaihissalam di hadapan musuh-musuhnya, beliau memamerkan nasabnya, keturunannya kepada musuhnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah al-Husain, ayuhan nas insabuni man ana thumma rji'u li anfusikum fa'atabuha. Wahai sekalian, apakah kalian tidak tahu keturunanku? Kembalilah atau kembalikan kepada diri-diri kalian dan ikutilah aku. Kalian taubat, ingatlah siapa aku. Hal yahillu lakum qatli au intihaku hurmati. Apakah dibenarkan kepada kalian memerangiku dan merenggut kehormatanku? Alastu, kata Imam Husain, alastu ibnu binta nabiyik, bukankah aku ini adalah anak putri dari nabi kalian? Wabnu wasih, anak dari wasihnya nabi kalian. Wa awalul mu'minin billah, yaitu manusia yang pertama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dakwah Nabi. Wal musaddiq bi Rasulillah, orang yang membenarkan dakwah Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Imam Husain juga mengatakan, awalaisa Hamzah sayyidus syuhada ammi, bukankah Hamzah adalah sayyidus syuhada pamanku? Awalaisa Ja'far Tayyar ammi, bukankah Ja'far at-Tayyar itu pamanku?